Teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Keuangan Berkelanjutan. Kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas secara keseluruhan apa saja yang akan dibahas selama satu semester ini di mata kuliah Keuangan Berkelanjutan. Teman-teman mungkin masih ingat ya, kita bahasnya nggak akan urut dari 1 sampai 17, kita bahasnya agak loncat-loncat sesuai dengan topik-topik yang relevan dengan aras urban gitu. Karena di UPJ kan teman-teman pasti tahu ya, kita besar di urban studies-nya gitu. Kita banyak fokus di urban studies-nya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas, apakah ada yang masih ingat kita mau bahas apa di pertemuan kedua? Tujuan yang keberapa? Masih ingat nggak? Oke, kita akan membahas tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Kalau bahasa aslinya, bahasa lengkapnya di goals-nya, di Sustainable Development Goals 13, itu adalah take urgent action to combat climate change and its impact. Kenapa ini kita bahas awal banget gitu? Kenapa ini kita bahas di pertemuan kedua? Karena pada dasarnya concern tentang pembangunan berkelanjutan itu memang berkaitan dengan lingkungan. Apalagi sekarang teman-teman pasti tahu ya, climate change, global warming, segala macam itu bukan cuma buzzwords, itu bukan cuma urban legend, tapi itu adalah scientific fact yang memang sekarang sedang terjadi dan kita harus aware tentang hal ini, dan ini adalah akan menjadi sesuatu yang mendasari hampir semua atau bahkan semua ya, semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan itu. Intinya adalah ketika di teman-teman masih ingat kemarin ada 4 pilar ya, di pilar lingkungan fokusnya adalah ada pada gimana caranya supaya kita tidak memperparah climate change dan dampak-dampaknya pada lingkungan. Apa aja sih target-target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-13? Kemarin sudah kita bahas, kita akan refresh sedikit ya. Jadi tujuan nasionalnya kalau di Indonesia itu adalah mengambil tindakan yang cepat, urgent action, untuk mengatasi perubahan iklim dengan cara satu, pengurangan resiko bencana. Yang kedua adalah pengurangan jumlah korban akibat bencana, bisa jadi korban meninggal atau korban displaced atau rumahnya hancur jadi nggak punya rumah lagi, atau korban luka-luka seperti itu ya. Kemudian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi ini adalah 3 hal besar yang menjadi target pembangunan berkelanjutan tujuan ke-13 di Indonesia. Detailnya, untuk target 13.1 adalah memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah tujuan global, jadi bukan hanya di Indonesia yang menerapkan ini. Makanya yang diaplikasikan adalah di semua negara harus memiliki peningkatan, harus mencapai peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam. Target yang kedua adalah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menekan korban akibat bencana alam, bagaimana caranya kita bisa menekan dampak pada global warming, pada climate change adalah dengan memasukkan berbagai solusi atau memasukkan berbagai ide-ide, memasukkan berbagai program secara resmi ke dalam kebijakan nasional. Ini penting banget karena tidak bisa dilakukan secara parsial. Misalnya hanya di Aceh habis tsunami kemudian mereka menerapkan kebijakan lokal untuk menangani tsunami, atau di Palu habis gempa mereka menerapkan kebijakan lokal terkait mitigasi bencana. Nggak bisa seperti itu. Jadi yang ditargetkan oleh PBB adalah bahwa semua negara akan melakukan mengintegrasikan antisipasi perubahan iklim, mengintegrasikan kebijakan-kebijakan tentang climate change itu ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional. Kemudian target 13.3 adalah meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dalam kelembagaan yang terkait dengan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Jadi orang-orang harus makin aware, misalnya kalau di Indonesia, bahwa kita itu teman-teman pasti sering dengar ya ring of fire gitu. Artinya kita tuh bakal sering banget kena bencana, apakah itu gempa bumi, apakah itu gunung meletus, apakah itu banjir ataukah itu tsunami, itu kita berada di posisi di dalam globe itu, kita dalam posisi yang cukup rawan terdapat bencana gitu. Jadi harusnya semakin ada pendidikan tentang itu, penumbuhan kesadaran, kapasitas manusia, kelembagaan dan seterusnya, itu merupakan salah satu target yang harus dicapai. Kemudian ini target globalnya lagi, 13A adalah melaksanakan komitmen negara maju atau developed countries
pada the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kemudian target 13B adalah menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim. Nah, ketika kita bicara climate change, ini adalah global annual mean temperature relative to pre-industrial levels. Jadi ini adalah eh, kenaikan temperatur, kenaikan suhu udara. Ini teman-teman bisa lihat ya, dari zaman dulu tuh masih biru-biru aja gitu ya. Eh, makin ke sini makin merah dan merahnya makin banyak. Ini artinya setiap tahun kenaikannya itu makin tinggi. Cukup parah terjadi di antara tahun 2000 ke tahun 2022 itu cukup parah terjadinya ya. Kemudian juga ada kenaikan sea level rises. Kalau sea level rises itu terjadinya karena ada global warming. Ketika cuaca makin hangat, ini berkaitan nih dua-dua hal ini nih. Yang kiri adalah suhunya meningkat, kemudian karena suhunya meningkat, glacier yang di kutub utara mencair. Kalau dia mencair, berarti kan volume air yang ada di bumi kita itu bertambah. Maka sea level atau laut makin tinggi. Nah, kalau laut makin tinggi, emang kenapa kalau laut makin tinggi? Emang ngaruh gitu ya? Ngaruhnya mungkin sama kita enggak, karena kita ada di tengah-tengah pulau. Tapi akan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang tinggalnya sangat dekat dengan laut. Misalnya bukan hanya orang-orang kayak misalnya di Pik gitu ya, nanti mereka jadi sering banjir, atau yang di Semarang jadi makin sering rob. Pengaruhnya tidak seperti itu. Pengaruhnya bisa jadi sangat fatal dan bisa jadi sangat besar ketika diterapkan pada negara-negara kepulauan yang banyak penduduknya tinggal di pulau-pulau kecil. Misalnya negara-negara di Asia Pasifik, negara-negara seperti Hawaii, negara-negara seperti Haiti, negara-negara yang memang dia adanya tuh di pulau-pulau kecil. Kalau ketika sea level rises, maka area yang mereka miliki akan makin sangat kecil gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar sangat perlu diperhatikan meskipun mungkin dia nggak berkaitan langsung dengan kita gitu ya. Karena kita nggak terancam, kita merasa kita tidak terancam dengan sea level rises, bukan berarti nggak penting gitu ya. Karena akan dampak dominonya dari sea level rises itu akan sangat banyak. Kemudian untuk laporan perkembangan nasional tujuan pengendalian berkelanjutan ke-13 itu sebenarnya kita sudah cukup menetapkan ya untuk target-target apa namanya tadi kan ada banyak integrasi kebijakan dan seterusnya itu kita sudah cukup menerapkan. Nah, selain itu juga kita sudah menerapkan rencana induk penanggulangan bencana di tahun 2020 sampai 2044 sudah selaras dengan Paris Agreement, UNFCCC, SDGs, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Kita sudah juga punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 yang dilakukan oleh pemerintah lewat 5 strategi utama. Yang pertama, pengembangan energi berkelanjutan. Yang kedua, pemulihan lahan secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah pengembangan industri hijau. Yang keempat adalah pemulihan ekosistem mangrove. Dan yang kelima adalah penanganan limbah dan ekonomi sirkular. Apakah lima-limanya semuanya sudah dijalankan dengan sangat baik? Bervariasi. Ada beberapa yang memang sudah dijalankan dengan cukup baik oleh pemerintah, ada beberapa yang baru cita-cita aja gitu. Maksudnya baru kita akan melakukan ini, tapi secara implementasi belum ada. Nah, itu yang harus kita kawal gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan apakah pemerintah benar-benar komit untuk melakukan semua hal ini dan by 2016 benar-benar 2060 benar-benar Indonesia akan bisa net zero emission. Sekarang kita akan membahas salah satu topik yang bagi saya sangat penting untuk dipahami ketika kita membicarakan climate change, ketika kita membicarakan pembangunan berkaitan dengan climate change, kemudian dengan global warming dan seterusnya, yaitu daya dukung dan daya tampung. Mungkin teman-teman masih belum familiar atau teman-teman pernah dengar tapi nggak yakin gitu ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu ada penjelasan tentang daya dukung lingkungan hidup. Essentially, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung lingkungan hidup adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat, sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri. Dan daya dukung lingkungan ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah kapasitas penyediaan sumber daya alam atau supportive capacity. Yang kedua adalah kapasitas tampung limbah, assimilative capacity. Kalau teman-teman bingung, nanti kita akan coba ya. Kita akan coba jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nanti moga-moga jadi nggak bingung lagi. Nah, kalau daya tampung,
Daya tampung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi daya tampung itu, assimilative capacity ini ya, dia bisa menampungnya, limbahnya itu sebanyak apa sebenarnya. Kalau daya dukung itu carrying capacity. Bisa dilihat dari chart ini. Kita mulai dari sini, development activities. Semua yang kita lakukan dalam ranah perkotaan, pembangunan perumahan, misalnya pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, semua pembangunan yang kita lakukan itu masuknya adalah development activities. Bagusnya, outputnya development activities itu adalah dia meningkatkan economic progress dan meningkatkan quality of life. Dengan perumahan dibangun, maka kita kita jadi masyarakat jadi bisa punya rumah gitu ya, bisa beli rumah gitu, tidak tidak jadi gelandangan dan seterusnya. Dengan kita membangun jalan, logistik bisa lancar, misalnya kayak gitu. Dengan kita membangun jalan tol Trans Jawa, Jakarta Semarang, kalau saya orang Semarang tadinya bisa 12 jam lebih lewat Pantura, sekarang 5 jam, 6 jam sudah sampai dari Jakarta ke Semarang gitu ya. Tapi development activities ini punya kekurangan juga, yaitu kalau kita lihat di sini dia akan ada waste-nya, residualnya, ya yang punya dampak mostly negatif kepada lingkungan. Nah, dampak negatif pada lingkungan ini, seberapa banyak lingkungan bisa terima gitu ya, bisa terima waste ini, bisa menampung semua residu, menampung semua limbah dari pembangunan, termasuk misalnya rumah, kita bangun perumahan. Itu kan kita bukan hanya, sekali bangun terus jadi. Perumahan itu ketika dia running, dia berarti akan ada waste-nya, dia akan ada limbahnya. Ketika orang pindah dia akan memproduksi sampah, ketika orang mandi dia akan memproduksi, grey water atau ketika dia ke toilet buang air dia akan memproduksi black water. Jadi lingkungan ini seberapa kuat dia bisa menampung semua limbah yang terjadi akibat adanya, development activities ini. Itu disebut assimilative capacity atau daya tampung. Nah, daya dukung atau carrying capacity itu di support capacity dia adalah berbentuk resources yang bisa mengembangkan development activities. Misalnya daya dukungnya misalnya dengan punya lahan. Kita ada lahan yang bisa dibangun untuk kemudian dijadikan perumahan misalnya. Itu adalah daya dukungnya. Di sisi lain, daya tampungnya, lahan ini semampu apa dia menerima semua sampah-sampah bukan sampah masyarakat ya, sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh orang-orang yang kemudian akan tinggal di perumahan itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada daya dukung, bagaimana environment, bagaimana lingkungan tempat kita tinggal itu bisa mendukung semua aktivitas yang terjadi di atasnya, dan daya tampung, bagaimana lingkungan itu bisa menerima semua sampah, semua limbah yang terjadi akibat aktivitas tersebut. Dari segi ketersediaan daya dukung dan daya tampung ini, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah, ada dua konsepnya, dari sisi ketersediaan, kemudian dari sisi kebutuhan. Melihat kebutuhan manusianya, makhluk hidupnya, arahan kebijakan prioritasnya. Maksudnya, kalau di carrying capacity, tadi kan kita melihat ketersediaannya, karakteristik wilayahnya, tanahnya seberapa. Apakah tanahnya ini tanah yang bisa dibangun, ataukah misalnya ternyata tanahnya tanah rawa-rawa, kayak yang di IKN. Dia sebenarnya tidak bisa digunakan untuk mendukung, aktivitas yang terjadi di sana. Maka harus ada teknologi tambahan untuk membuat tanah itu meningkatkan daya dukung lahannya. Itu perlu ada aktivitas tambahan, teknologi tambahan untuk meningkatkan daya dukung lahannya. Kemudian daya tampungnya dari sisi kebutuhan, melihat kebutuhan manusianya. Manusianya akan memanfaatkan lahan ini seperti apa. Kemudian kalau dari sisi ketersediaan, misalnya berdasarkan ketersediaan air dan lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya, eee, tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, kemampuan menyediakan ruang. Kemudian berdasarkan ketersediaan air dan lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang, eee bisa juga tentang kemampuan menyediakan sumber daya alam, bukan hanya ruang. Tapi di suatu lahan itu misalnya sumber daya alamnya air. Airnya banyak nggak di situ, air tanah, apalagi kalau kita masih memanfaatkan air tanah. Ataukah misalnya kita mau buat sebagai lahan pertanian, apakah tanahnya cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian? Kemudian ada kemampuan memperbaiki kualitas lingkungan, apakah, eee
manusia gitu ya, itu punya kemampuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, ada teknologinya nggak? Kita mampu nggak? Atau kita hanya mampu memanfaatkan tanpa kemudian ada effort untuk bisa memperbaiki. Itu juga salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan melakukan development activity itu tadi, kita akan melakukan sebuah kegiatan, pengembangan itu harus dipikirkan juga. Kemudian dari segi, kebutuhan ini tadi kita sudah bahas ya, melihat kebutuhan manusia dan seterusnya. Eee, Kalau dari sisi kebutuhan itu ada supply dan demand. Konsep supply dan demand itu dilakukan dengan menghitung berapa kebutuhan yang diperlukan berdasarkan ecological footprint untuk memenuhi kebutuhan manusia pada suatu wilayah dan berapa kemampuan lingkungan mampu menyediakan kebutuhan tersebut, dalam artian daya dukung lingkungan hidup itu. Jadi supply-nya, sumber daya alamnya punya seberapa, demand-nya, manusianya butuh seberapa, termasuk pada pola konsumsi. Misalnya pola konsumsi dan kemudian limbah yang diproduksi dari pola konsumsi itu ya, kebutuhannya itu seperti apa. Nah, tadi kita membicarakan ecological footprint. Oke, ecological footprint itu intinya adalah nih, ini, kasarannya kayak gini ya, jadi ini kawasan urban gitu ya, laut dia bisa menyediakan ruang, dia menyediakan ekosistemnya menyediakan ikan. Dia akan diambil kebutuhannya adalah untuk perikanan. Jadi kita akan mengambil ikan-ikan yang ada di laut itu. Di sisi lain, laut itu juga menampung kalau misalnya limbahnya tidak dikelola dengan baik, laut itu juga menampung banyak sekali limbah yang dihasilkan oleh kawasan permukiman yang ada di sekitar laut, gitu. Jadi daya dukungnya adalah dia mampu nih menyediakan ikan-ikan, tapi daya tampungnya dia tuh kapan dia akan kolaps ketika dia terus-terusan dikasih limbah dari kawasan permukiman. Kemudian habis laut itu biasanya ada kawasan perkotaan, kemudian ada cropland, pasture itu, tanah-tanah pertanian, kemudian ada, kehutanan gitu ya, dan ada ini jalan-jalan raya, perkotaan yang bikin polusi dan seterusnya. Itu carbon footprint-nya banyak di situ. Kalau kita membicarakan ecological footprint, secara teknis ya, itu adalah menghitung penggunaan lahan bioproduktif yang digunakan untuk menyokong populasi dunia. Carbon footprint itu menghitung penggunaan energi yang dinyatakan dalam volume emisi karbon dioksida per ton. Water footprint itu menghitung penggunaan air untuk menyokong kehidupan manusia. Kalau teman-teman belajar teknik lingkungan gitu ya, itu akan diajari bagaimana cara menghitungnya secara spesifik. Kalau teman-teman mau bisa buka ini ya, footprintcalculator.org. Nanti kalian akan bisa menghitung berdasarkan lifestyle kalian. Jadi harus jujur ya ngisinya. Misalnya saya naik apa ke kampus. Kalau naik kendaraan pribadi ya harus ditulis kendaraan pribadi. Kalau naik kereta ditulis aja naik kereta. Naik sepeda ditulis naik sepeda. Jadi jangan biasanya naik mobil, tapi bilangnya di situ naik sepeda biar kelihatan green gitu, nggak usah kayak gitu, ini nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman silahkan secara pribadi nanti, secara private menghitung ecological footprint yang kalian keluarkan setiap hari dalam satu waktu gitu ya, supaya nanti teman-teman tahu, "Oh, dengan gaya hidup saya yang seperti ini, seberapa banyak bumi yang dibutuhkan untuk menampung hidup saya." Jadi, eee kalau idealnya manusia itu kan kita tinggal di bumi, bumi cuman punya satu ya. Tapi ketika kita membicarakan daya dukung dan daya tampung dengan lifestyle orang yang berbeda-beda, consumerism yang berbeda-beda, kebiasaan-kebiasaan, pola konsumsi yang berbeda-beda gitu ya, bisa jadi sebenarnya satu bumi kita tuh nggak mampu, daya dukung, daya tampungnya tuh nggak kuat gitu untuk mendukung pembangunan yang kita lakukan secara masif, untuk mendukung limbah-limbah yang kita produksi secara masif tanpa ada proses, itu mungkin bisa jadi satu bumi itu nggak cukup gitu. Nanti teman-teman akan lihat di footprintcalculator.org ini berapa bumi yang dibutuhkan untuk mengakomodasi gaya hidup teman-teman semua. Jadi nanti silakan dicoba ya, semoga itu menyadarkan teman-teman bahwa, oh ternyata selama ini, saya berkontribusi cukup banyak pada kerusakan lingkungan gitu ya. Nanti kita akan lihat, nggak perlu dilaporkan, nggak perlu apa-apa, this is something that you should know for you so that you can be more aware of your impact on the environment. Nah, kalau ngomongin ecosystem based adaptation atau EBA, itu definisinya adalah the use of biodiversity and ecosystem services as part of an overall adaptation strategy to help people adapt to the adverse effects of climate change.
Di sini ada ininya ya, chart-nya ya. Jadi climate change adaptation, socio-economic benefit, dan ada biodiversity conservation. Ini typo ya, conservation, biodiversity conservation. Jadi menggunakan biodiversity, menggunakan ekosistem eh, sebagai bagian dari strategi untuk membantu orang-orang beradaptasi dengan dampak negatif dari perubahan iklim. Misalnya penanaman mangrove, itu kita menggunakan ekosistem mangrove untuk melawan dampak negatif dari climate change, yaitu meningkatnya sea level rise atau meningkatnya polusi laut. Kita menanam mangrove gitu ya. Kurang lebih kayak gitu pengertiannya. Nah, dalam EBA itu bisa di beberapa skala yang berbeda gitu ya. Tapi fokusnya adalah climate change adaptation dan scope-nya lebih limited dibandingkan dengan nature-based solution. Bisa bisa diterapkan pada tempat-tempat yang berbeda dan dengan stakeholders yang berbeda juga. Nah, kalau nature-based solution itu adalah pertama kali didefinisikan oleh European Commission sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi lewat pendekatan alami yang terinspirasi dari alam. Jadi masalahnya pertama adalah masalah sosial. Misalnya bencana yang kemudian mengakibatkan banyak orang yang displaced atau misalnya masalah kemiskinan atau masalah kurangnya udara segar yang membuat orang-orang jadi banyak yang sakit misalnya kayak gitu ya. Jadi societal challenges kita pakai ecosystem based approach dari protection, manajemen, restoration yang bisa meningkatkan well-being dan biodiversity benefits. NBS ini dicetuskan oleh IUCN di Paris Agreement sebagai salah satu cara untuk memitigasi dan beradaptasi pada climate change untuk mengamankan sumber daya air, mengamankan ketersediaan pangan dan ketersediaan energi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perkembangan ekonomi. Nah, secara umum, satu tindakan dapat dikategorikan sebagai nature-based solution bila memenuhi kriteria: satu, terinspirasi serta menggunakan sumber daya alami; yang kedua, dapat mengatasi masalah-masalah sosial; yang ketiga, memberikan banyak manfaat, termasuk manfaat bagi keanekaragaman hayati; yang keempat, efektif dan efisien secara ekonomi. Misalnya, teman-teman melakukan gini, di perumahan kalian, kalian menginisiasi bikinnya taman toga. Toga itu tanaman obat keluarga. Jadi mengajak orang-orang di perumahan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian ajarin caranya berkebun untuk menanam misalnya dari daun salam, menanam daun serai, menanam daun jeruk gitu ya, yang akan bisa dimanfaatkan untuk bikin obat-obatan, dimanfaatkan untuk bikin jamu-jamu gitu ya, untuk di rumah tangga gitu. Jadi mengatasi masalah-masalah sosial dan di dalamnya juga kalian kan menanam pohon nih, gitu. Jadi meningkatkan keanekaragaman hayati dan menggunakan sumber daya alam sebagai inspirasi. Itu kira-kira nature based solution tuh kayak gitu. Nah, ini contohnya, ada Green Cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Growth, Healthy Citizen and Environment. Ini dilakukan di Manchester, jadi koordinatornya adalah Manchester City Council. Melalui Grow Green, warga di West Gorton di Manchester didukung untuk mengubah kawasan mereka menjadi hijau dengan cara menanam pepohonan, menciptakan komunitas lingkungan yang menanam bioretention, kemudian menciptakan perkerasan permeable serta aliran-aliran kecil. Segampang gini, misalnya biasanya kalau di carport teman-teman di perumahan itu biasanya disemen misalnya ya, disemen atau ditegel gitu ya, kemudian diganti jadi paving yang lebih menyerap air. Itu tuh sudah merupakan salah satu nature based solution. Atau paving block yang tengahnya ada bolongnya kemudian bisa ditanamin rumput misalnya. Atau kalian membuat lubang-lubang biopori di perumahan kalian. Itu sudah termasuk merupakan salah satu dari nature based solution. Kemudian dia mengatasi masalah sosial dengan cara menciptakan taman kota baru yang menjadi titik temu masyarakat dan menyediakan ruang hijau publik yang berkualitas, supaya orang-orang bisa bersantai, berkumpul, beristirahat, dan seterusnya. Kemudian contoh lain dari NBS adalah Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas. Ini koordinatornya adalah Polytechnic University of March di Italia. Jadi karena ekosistem di laut-laut di Eropa mulai terdegradasi,
Jadi mereka merestorasi ekosistem itu gitu. Jadi ada contoh-contoh NBS yang perlu duit banyak. Kayak misalnya ini, restorasi seabed, restorasi laut, itu kan perlu resource yang besar. Tapi ada juga yang kayak sebatas cuman bikin lubang biopori atau menanam apa di tanaman pot di depan rumah, berkebun atau apa gitu. Ada solusi-solusi yang lebih murah, lebih low resource gitu ya untuk diterapkan secara umum. Kemudian ada nature-based solution for re-naturing cities, knowledge diffusion and decision support platforms through new collaborative models. Ini di Prancis diterapkan. Jadi dia tidak benar-benar ada di lapangan, misalnya membuat sesuatu di kota gitu ya, tapi dia dengan cara membuat platform online. Jadi dia kontribusinya adalah mencoba mencarikan ide dari orang-orang gimana caranya supaya mereka bisa lebih berkontribusi kepada nature, kepada masalah-masalah sosial. Jadi itu juga bisa dilakukan. Misalnya eh, teman-teman ada yang dari prodi sistem informatika, teman-teman ada yang dari prodi sistem informasi dan prodi informatika misalnya ya. Kalian mau bikin app gitu yang akan bisa menghubungkan orang-orang yang mau mencari pengepul sampah misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara dari teman-teman untuk dengan memanfaatkan bidang studinya masing-masing, dengan memanfaatkan interestnya masing-masing, gimana caranya supaya teman-teman bisa berkontribusi pada climate change, berkontribusi positif ya pada climate change, bukan memperparah climate change, tapi membantu climate change. Every action matters. Jadi nggak harus bikin segede ini, ya harus bikin misalnya misi penanaman mangrove gitu. Mungkin itu kan sesuatu yang sangat besar ya, very positive, yes, but it's also very costly. Jadi teman-teman bisa mulai brainstorming aja. Mengingat kemarin kan, kalau masih ingat ya, tugas UASnya kan kalian memang harus melakukan satu action pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya salah satunya adalah yaitu tadi teman-teman menciptakan app, teman-teman misalnya mengaktifkan kembali Karang Taruna. Zaman dulu ada Karang Taruna, saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak gitu ya. Yang atau teman-teman punya aksi untuk pembersihan sampah di kompleks dan seterusnya, itu every little action matters. Jadi nanti teman-teman bisa mulai mikir nih, kira-kira mau ngapain ya untuk tugas UTS dan UASnya nanti. Nah, ini yang harus teman-teman diskusikan hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan, tiap minggu akan ada tugas untuk pertemuan asinkronus dikerjakan secara kelompok ya. Ada 3 item yang teman-teman perlu diskusikan. Yang pertama adalah apa perbedaan nature-based solution dan ecosystem-based adaptation. Yang kedua adalah teman-teman akan diminta memberikan contoh minimal 3 ide nature-based solution yang dapat teman-teman terapkan di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Nanti misalnya satu kelompok isinya berapa orang gitu ya, kan kalian bisa bisa berembuk nih, kira-kira 3 ide apa ya. Nanti kalau kalian udah punya ide di sini, bisa jadi salah satu ide ini yang nanti akan kalian kembangkan jadi tugas UTS dan tugas UAS, jadi mikirnya nggak berkali-kali gitu ya. Kemudian berikan contoh minimal 3 ide ecosystem based adaptation yang dapat teman-teman terapkan di lingkungan tempat tinggal kalian gitu. Sama ya, mau nanti di akhirnya lebih fokusnya ke ecosystem based adaptation atau nature based solution itu nggak masalah, terserah teman-teman. Yang penting nanti penerapannya seperti apa dan itu merupakan hasil dari diskusi kalian. Oh, that's the end of my presentation today. Itu materinya akhirnya sampai sini. Nanti teman-teman silahkan berdiskusi dan diupload semua apa namanya hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti akan diunggah ke kolabor di masing-masing kelas. Nanti akan dinilai oleh dosen pengampu masing-masing kelas juga. Selamat berdiskusi, selamat belajar, dan semoga materi ini bisa membuat teman-teman lebih aware akan seberapa pentingnya semua tindakan yang kalian lakukan itu punya dampak pada lingkungan itu, seberdampak apa sih sebenarnya, dan bahwa semua hal yang teman-teman lakukan itu bisa banget memberi dampak positif gitu. Jadi action-action kita itu pasti akan ada dampak negatifnya ya, namanya orang hidup. Kayak saya juga produksi sampah, saya juga memproduksi limbah, saya juga naik mobil gitu ya, memproduksi emisi. Tapi di sisi lain apa nih yang bisa saya lakukan untuk untuk mengkompensasikan emisi, mengkompensasikan limbah, mengkompensasikan kerusakan yang saya sebabkan pada lingkungan. Itu yang harus kita mulai pikirkan sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai sini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan salah satu materi dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain. Selamat belajar dan sampai ketemu minggu depan.